Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 dipimpin oleh Yang Terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Tri Wisaksana MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini, Kamis 6 Oktober 2016, adalah dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah serta segenap jajaran pejabat pemerintah DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan perkenannya kita dapat hadir dalam rapat paripurna hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa dalam rapat paripurna DPRD kemarin, fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umumnya mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun 2016. Dalam pemandangan umum tersebut telah disampaikan berbagai pandangan, tanggapan, pendapat, serta permohonan penjelasan berkaitan dengan Raperda dimaksud. Selanjutnya pada hari ini, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut.
rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati. Demikian pengantar saya dalam mengawali rapat paripurna ini. Selanjutnya kita dengarkan bersama jawaban Saudara Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun 2016. Kepada Saudara Gubernur saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, yang terhormat para anggota Dewan Wakil Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota DPD DPR RI dan mewakili, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pemilihan Daerah dan mewakili, yang terhormat para pejabat Pemprov DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2016. Rapat Dewan yang saya hormati, sebelum menyampaikan penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, saran dan komentar yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi rancangan peraturan daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016. Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, saran dan komentar yang disampaikan tanpa mengurangi esensi jawaban eksekutif, perkenankan saya menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal strategis yang menyangkut kebijakan, sedangkan terhadap pertanyaan yang bersifat teknis yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, eksekutif mengharapkan dapat dibahas pada rapat kerja komisi. Saudara Ketua dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, mengawali penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dari seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan ibadah haji DKI Jakarta yang jamaahnya telah kembali ke Jakarta. Semoga ibadah haji yang telah ditunaikan oleh para jamaah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini pula, saya ucapkan selamat tahun baru 1438 Hijriah. Semoga momentum tahun baru Islam ini menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi yang berkaitan dengan ekonomi makro. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra tentang pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 diperkirakan akan mencapai kisaran 6-6,4%. Diperkirakan lapangan usaha utama Jakarta secara umum akan mengalami pertumbuhan. Adapun struktur perekonomian Jakarta masih didominasi oleh 4 lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan. Dapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya memberikan penjelasan terhadap pandangan fraksi berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terhadap pendapatan daerah, saya awali dengan menjawab pertanyaan mengenai rencana pendapatan daerah yang mengalami penurunan pada perubahan APBD tahun 2016 yang ditanyakan oleh fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional. Hal ini dikarenakan antara lain adanya selisih besaran silpa yang pada penetapan APBD tahun 2016 direncanakan sebesar 7,93 triliun rupiah dan pada realisasinya berdasarkan hasil audit BPK RI tercatat sebesar 4,93 triliun rupiah. Selain itu, adanya pergeseran transfer dana bagi hasil DBH tahun 2015. Sebagian ditransfer pada tahun 2016 dan DBH tahun 2016 sebagian ditransfer pada tahun 2017. Secara kumulatif menurunkan DBH yang pada penetapan APBD tahun 2016 sebesar 13,86 triliun rupiah
menjadi sebesar 12,34 triliun rupiah. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Hanura tentang kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, lebih ditekankan pada pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan, masih lemahnya realisasi pendapatan daerah, rencana penurunan pengurangan pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan dealer kendaraan bermotor, rencana pengurangan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan retribusi daerah, serta kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pertamina, UPP BN DKI Jakarta, dan Hiswana Migas dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pengenaan PBBP 2 kepada wajib pajak diterbitkan berdasarkan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan selama objeknya dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan wajib pajak. Berkaitan dengan realisasi penerimaan PBBP 2 sebesar 19,44%, dapat kami sampaikan bahwa PBBP 2 memiliki tren peningkatan penerimaan pada semester kedua seiring dengan jatuh tempo pembayaran PBBP 2, yaitu pada akhir Agustus 2016. Realisasi penerimaan PBBP 2 sampai dengan akhir September adalah sebesar lebih kurang 6,43 triliun rupiah atau sebesar lebih kurang 100,5% dari rencana penerimaan PBBP 2 dalam APBD 2016 sebesar 6,4 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB dalam penambahan RAPBD tahun 2016 diusulkan besarannya sama dengan rencana penerimaan pada penetapan APBD tahun 2016, yaitu PKB sebesar 7,05 triliun rupiah dan BBNKB sebesar 4,8 triliun rupiah. Terkait dengan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya telah diterapkan I-Samsat dalam rangka peningkatan layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI juga telah melakukan kerjasama dengan dealer dalam melakukan pembayaran PKB sesuai masa kontrak pembelian kendaraan bermotor, serta memperlakukan persyaratan NIK dan KK dalam rangka optimalisasi PKB progresif berbasis sistem. Dalam hal rencana penerimaan pajak hotel pada perubahan APBD tahun 2016 diusulkan besarannya sama dengan rencana penerimaan pajak hotel pada penetapan APBD tahun 2016, yaitu sebesar 1,6 triliun rupiah. Terkait dengan penurunan potensi retribusi daerah disebabkan antara lain oleh pengendalian menara telekomunikasi untuk sementara tidak dipungut retribusi serta pemakaian alat besar dan penunjang sudah tidak dilakukan pemungutan retribusi. Mengenai kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pertamina, UPPDN DKI Jakarta, dan Hiswana Migas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PT Pertamina merupakan salah satu penyedia bahan bakar di DKI Jakarta yang telah dikukuhkan menjadi wajib pajak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam pengelolaan PBBKB telah dilakukan kerjasama dengan BPH Migas selaku badan pengawas penyalur bahan bakar minyak. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran atas pandangan umum fraksi terkait belanja daerah, khususnya belanja tidak langsung. Sehubungan dengan tanggapan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perlunya dipertimbangkan kembali rencana pengurangan belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, dapat dijelaskan bahwa pengurangan belanja subsidi sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan kebutuhan anggaran hingga akhir tahun dengan tidak menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terhadap belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah dilakukan telaah dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sehubungan dengan kenaikan anggaran belanja pegawai yang tidak berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut.
Kenaikan anggaran belanja pegawai dimaksud untuk memenuhi pemberian gaji dan tunjangan seluruh pegawai DKI Jakarta selama 12 bulan. Karena pada penetapan APBD 2016, belanja pegawai baru dialokasikan untuk 10 bulan. Kebijakan besaran tunjangan kinerja daerah di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan upaya reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan menggunakan penilaian kinerja melalui merit system. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata sebesar 90% masyarakat Jakarta merasa telah dilayani dengan baik. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait belanja langsung. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Gerindra mengenai rencana pembelian lahan Eksekutif Besar Inggris, dapat eksekutif jelaskan bahwa proses pembelian sudah dimulai dari tahun 2014 dan head of term antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kedutaan Besar Inggris sudah ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2016. Dengan mempertimbangkan manfaat dan nilai strategis lahan serta untuk dapat dipergunakan sebagai ruang aspirasi masyarakat, maka eksekutif berpandangan bahwa pembebasan tanah Kedutaan Besar Inggris layak untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Hanura, dan fraksi Partai Nasdem terkait dengan pengurangan anggaran pembebasan lahan rusun dan pembangunan rumah susun yang berdampak pada tidak tercapainya target rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan RPJMD, target pembangunan rumah susun yang akan dicapai pada akhir tahun 2017 adalah sebanyak 2.443 unit. Diperkirakan realisasi rusun yang selesai tahun 2016 sebanyak 2.359 unit. Pembangunan rusun dengan kontrak tahun jamak 2016-2017 sebanyak 3.150 unit. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang meningkatnya anggaran untuk pembangunan jalan dalam bentuk pengadaan tanah jalan dan peningkatan jalan strategis, dapat eksekutif jelaskan bahwa penambahan anggaran untuk pengadaan tanah adalah untuk mendukung penyelesaian program-program strategis yang sudah berjalan seperti MRT, Jalan Layang, Ciledug Tendean, Jalan Bekasi Raya, Jalan Tembus Kelapa Gading Terminal Pulau Gadung, serta Mabes Hankam. Sedangkan penambahan anggaran untuk pembangunan peningkatan jalan strategis dialokasikan untuk mendukung pembangunan jalan tembus menuju Pelabuhan Muara Angke dan peningkatan perkerasan jalan. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Hanura tentang realisasi pengadaan pompa air di beberapa lokasi yang tidak terlaksana, dapat dijelaskan bahwa pembangunan pompa dan kelengkapannya di Cipulir dan Petogokan akan dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan di lokasi Perdatang Ulu Jami akan dibangun embung. Untuk penataan sistem pompa Polder di Jakarta Utara cukup dilakukan melalui program normalisasi saluran atau kali JIDI serta pengurukan rutin dan berkala. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Golkar tentang peningkatan kecepatan dan kinerja dalam pengelolaan sampah Bantar Gebang Bekasi, dapat dijelaskan bahwa upaya optimalisasi operasi alat berat dan sumber daya manusia (SDM) yang ada terus dilakukan. Selain itu, upaya pengurangan timbunan sampah melalui sosialisasi budaya bersih menggunakan media sosial, elektronik, event Car Free Day, serta pelaksanaan rutin operasi simpatik tangkap tangan terus ditingkatkan. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar tentang program kegiatan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur, penurapan, pelebaran, dan pengerukan sepanjang Sungai Ciliwung, dapat dijelaskan bahwa program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung penyelesaian program ini. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar tentang progres pengadaan tanah untuk dijadikan waduk, situ, embung, dapat dijelaskan bahwa saat ini secara akumulatif telah dilaksanakan pengadaan tanah di 105 lokasi yang ditujukan untuk ruang terbuka biru.
Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar tentang penanganan air pasang akibat ombak laut atau ROB, seperti pembuatan breakwater atau pemecah ombak, membuat bendungan-bendungan disertai dengan pompa border yang berfungsi dengan baik, dapat dijelaskan bahwa pembangunan tanggul pantai untuk mengantisipasi luapan akibat pasang air laut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan pembangunan tanggul NCICD fase A di lokasi Kamal, Pasar Ikan, dan Kali Belencong, dan Kementerian PUPR di lokasi Muara Baru dan Kali Baru. Untuk rencana ke depan akan dibangun pompa dengan kapasitas besar di muara sungai, diantaranya di Kali Karang, Kali Angke, Marina Ancol, dan Kali Sentiong Sunter. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Gerindra terkait penggunaan dana non-budgeter yang bersumber dari pelampauan koefisien lantai bangunan atau KLB, dapat dijelaskan bahwa kompensasi pelampauan nilai KLB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2015 tentang pengadaan kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien lantai bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016. Penetapan pelampauan nilai KLB ini merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Adapun perusahaan yang telah memiliki perjanjian pemenuhan kewajiban kompensasi KLB dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT Mitra Panca Persada dengan nilai kompensasi sekitar 579,32 miliar rupiah, PT Sampurna Land dengan nilai kompensasi sekitar 723,11 miliar rupiah, dan PT Mulia Karya Gemilang dengan nilai sekitar 214,40 miliar rupiah. Menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Partai Hanura terkait perlunya evaluasi terhadap kebijakan lelang konsolidasi karena banyaknya kejadian gagal lelang dan adanya anggapan bahwa lelang konsolidasi menutup peluang bagi kontraktor kecil menengah untuk ikut berpartisipasi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelaksanaan lelang konsolidasi berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang jasa pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Terkait peluang kontraktor kecil menengah untuk berpartisipasi pada lelang konsolidasi, dapat dijelaskan bahwa tidak semua paket pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara lelang konsolidasi. Terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan sistem e-tendering dan lelang cepat melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP RKPP RI, sehingga kontraktor kecil dan menengah tetap berpeluang mengikuti proses lelang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Sehubungan tanggapan dari fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Gerindra mengenai anggaran kegiatan penertiban termasuk menolak kegiatan penertiban sampai pemilu kada dan pelaksanaan penertiban dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dan mengedepankan sisi kemanusiaan, dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan penggunaan anggaran penertiban 2016, dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran kegiatan penertiban sebesar 14,19 miliar rupiah dengan realisasi sampai dengan bulan September sebesar 1,38 miliar rupiah atau 9,79%. Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mengedepankan sisi kemanusiaan, utamanya dimaksudkan untuk mengatasi masalah banjir. Bagi warga yang terkena dampak penertiban diberikan fasilitas antara lain berupa rusunawa dengan kemudahan berupa membebaskan biaya sewa selama 3 bulan, membebaskan biaya transportasi busway. Transjakarta diberikan KJP dan bus sekolah bagi anak usia sekolah, KJS atau BPJS bagi penghuni rusun, menyediakan angkutan untuk proses perpindahan relokasi, fasilitas usaha berupa gerobak usaha dan akses modal dengan bunga ringan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang terdampak penertiban sebagian besar sudah bersedia dan dengan sukarela membongkar bangunannya sendiri. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Gerindra tentang dasar hukum pemberian BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai karir lepas, dapat dijelaskan bahwa pemberian BPJS ketenagakerjaan kepada PHL, diantaranya PPSU, mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 tentang penanganan prasarana dan sarana umum.
Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang kebijakan pengurangan anggaran untuk pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan di luar kuota, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 untuk pembiayaan jaminan pemeliharaan di luar kuota hanya sebesar 22,03 miliar rupiah. Yang diperkirakan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun tidak melebihi 85 miliar rupiah dari total anggaran 300 miliar rupiah, sehingga dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD tahun 2016. Menanggapi fraksi Partai Gerindra mengenai usulan warga tentang pembangunan sarana olahraga melalui forum Musrembang, dapat saya jelaskan bahwa setiap usulan pembangunan yang diusulkan oleh warga masih perlu dilakukan verifikasi untuk memenuhi persyaratan standarisasi sarana olahraga, status lahan yang diusulkan, serta izin dari pemilik lahan tersebut. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pembangunan sarana olahraga yang diusulkan tidak bisa dilaksanakan. Masih menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra mengenai belum optimalnya program bidang kepemudaan dalam hal menyentuh problematika kepemudaan, khususnya kenakalan remaja, dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini telah dilakukan antara lain pembinaan karakter melalui pesantren kilat, wawasan kebangsaan, pembinaan kepramukaan, paskibra, pemuda pelopor, karang taruna, generasi berencana, dan taruna siaga bencana. Menanggapi saran dari fraksi Partai Nasdem tentang pembangunan sarana pembinaan generasi muda, pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sependapat dan akan melakukan revitalisasi terhadap gelanggang remaja yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas dan kreativitas remaja. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Hanura, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai perlunya dimasukkan kembali anggaran biaya operasional pendidikan atau BOP pada sekolah swasta, menerima kartu Jakarta Pintar KJP antara sekolah negeri dan swasta yang masih belum sebanding, dan honorarium pegawai honorer tidak tetap pada madrasah negeri dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengenai BOP untuk sekolah swasta diberikan dalam bentuk kartu Jakarta Pintar dengan tambahan komponen biaya SPP, sehingga besaran KJP per bulan sekolah swasta lebih besar daripada KJP sekolah negeri, dengan penjelasan sebagai berikut. Besaran KJP bagi sekolah negeri untuk tingkat SD sebesar Rp210.000, SMP sebesar Rp260.000, dan SMA sebesar Rp375.000, dan SMK sebesar Rp360.000. Sedangkan besaran KJP sekolah swasta per bulan untuk tingkat SD sebesar Rp340.000, SMP sebesar Rp430.000, dan SMA sebesar Rp665.000, dan SMK sebesar Rp630.000, serta mahasiswa sebesar Rp1.500.000. Terkait dengan penerima kartu Jakarta Pintar antara sekolah negeri dan swasta yang masih belum sebanding, dapat dijelaskan bahwa program KJP diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, sedangkan mekanisme pendataannya diserahkan sepenuhnya melalui sekolah. Terkait dengan honorarium bagi pegawai honorer tidak tetap pada madrasah negeri, dapat dijelaskan bahwa madrasah negeri dapat memberikan honorarium pegawai honorer tidak tetap yang bersumber dari BOP madrasah negeri yang dapat dianggarkan pada belanja hibah kepada Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang biaya operasional pendidikan sekolah negeri atau madrasah negeri. Menanggapi saran fraksi Partai Golkar tentang persiapan ASEAN Games 2018, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang dukungan penyelenggaraan ASEAN Games ke-18 tahun 2018, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimintakan untuk menyiapkan velodrome dan equestrian yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditugaskan untuk membangun LRT, dan saat ini pembangunan fase pertama LRT koridor pengangsaan velodrome Rawamangun untuk mendukung ASEAN Games ke-18 tahun 2018 sedang dalam proses pembangunan. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional
Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Nasdem mengenai penurunan alokasi anggaran sarana pendidikan dan kegiatan rehab total gedung sekolah yang tertunda. Dapat dijelaskan bahwa penurunan alokasi anggaran tersebut antara lain disebabkan ditundanya rehab total 44 gedung sekolah dikarenakan gagal lelang, penghapusan aset, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Dapat saya tambahkan, pelaksanaan penghapusan gedung sekolah telah dilaksanakan mulai 22 Februari 2016 sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Pembongkaran telah dilakukan sebanyak 56 gedung. Pembangunan gedung sekolah dimaksud akan diusulkan kembali pada APBD tahun anggaran 2017. Rapat Dewan yang terhormat, menanggapi pertanyaan fraksi Partai Hanura mengenai rekrutmen pegawai harian lepas PHL pada beberapa SKPD, UKPD yang dipekerjakan sebagai tenaga kantor, eksekutif sependapat perlu dilakukan rasionalisasi dan standarisasi jumlah PHL sesuai dengan beban kerja dan ruang lingkup aktivitas pekerjaan PHL. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang minimnya program dan anggaran untuk peningkatan UMKM dikaitkan dengan masih sulitnya lapangan pekerjaan formal dan minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata, dapat eksekutif jelaskan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penataan lokasi binaan dan lokasi sementara yang dilengkapi dengan sarana dana. Selain itu, melalui program CSK telah dilakukan pengadaan sarana dagang bagi PKL serta pembangunan sarana pujasera di beberapa lokasi. Di samping itu, pemenuhan kewajiban para pengelola pusat pembelanjaan telah dialokasikan ruang usaha bagi UMKM di beberapa pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan wirausaha dan dilakukan bimbingan dan pelatihan kepada para UMKM. Mengenai minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata dan seni budaya, dapat eksekutif sampaikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran untuk keperluan dimaksud tidak serta-merta mengurangi aktivitas promosi dan pelaksanaan event seni budaya di Jakarta. Hal ini bisa tetap terlaksana melalui kerjasama dengan kementerian terkait, kedutaan besar negara sahabat, serta stakeholder di bidang pariwisata. Di samping itu, promosi pariwisata Jakarta dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan website Jakarta Smart City. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait audit terhadap jembatan penyeberangan orang yang sudah berusia cukup tua maupun jembatan penyeberangan orang yang memiliki papan reklame serta penerapan plat nomor kendaraan ganjil genap pada ruas jalan dan waktu tertentu, dapat eksekutif jelaskan sebagai berikut. Pada saat ini telah dilaksanakan pengecekan di lapangan secara intensif serta penitipan papan reklame yang tidak memenuhi ketentuan administratif dan teknis. Selanjutnya mengenai kebijakan penerapan plat nomor kendaraan ganjil genap pada ruas jalan dan waktu tertentu yang diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang pembatasan lalu lintas dan sistem ganjil genap. Dapat eksekutif sampaikan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan transisi sebelum diberlakukannya sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Rapat Dewan yang terhormat, berikut saya akan menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar fraksi-fraksi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Hanura tentang penyesuaian alokasi anggaran penyertaan modal daerah PMD, evaluasi kepada BUMD yang mendepositokan PMD dan pendapat bahwa peruntukan PMD hanya untuk kepentingan bisnis serta penjelasan tentang kinerja perusahaan yang dimiliki serta rendahnya realisasi dividen dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan pemberian penyertaan modal daerah serta tidak maksimalnya penerimaan pendapatan dari bagi hasil laba perusahaan, dapat eksekutif sampaikan bahwa pada tahun 2016 sebagian besar penyertaan modal daerah kepada BUMD diberikan dalam rangka proyek-proyek penugasan, yaitu terkait pengolahan air limbah oleh PD Parjaya, ketahanan pangan oleh PD Pasar Jaya, PT Dharma Jaya, dan PT Food Station Cipinang, dan pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi massal oleh PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta. Berkaitan dengan kewajiban BUMD terhadap pemberian dividen, hendaknya tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial semata, tapi juga manfaat berupa inflasi
yang terkendali, kualitas ketahanan pangan yang lebih baik, dan pelayanan publik dalam sektor transportasi dan lingkungan yang lebih memadai. Pada dasarnya pengalokasian PMD pada BUMD tetap memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah. Selanjutnya terkait kinerja PT Jakarta Propertindo dan PD Parjaya dapat disampaikan bahwa terdapat peningkatan kinerja pada kedua BUMD tersebut. Rata-rata pertumbuhan pendapatan operasional PT Jakarta Propertindo sebesar 11,39%, di mana saat ini BUMD tersebut tengah melaksanakan proyek penugasan diantaranya berupa pembangunan LRT, velodrome, dan equestrian yang merupakan pendukung untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta. Sementara itu, terkait kinerja PD Parjaya dapat dijelaskan bahwa dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 13,67%, telah cukup optimal mengingat pada saat ini BUMD tersebut tengah menjalankan proyek penugasan berupa infrastruktur pengolahan air limbah dan pengalihan pengelolaan instalasi air kotor dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Mengenai penyimpanan PMD dalam bentuk deposito oleh beberapa BUMD di Bank DKI, dapat disampaikan bahwa hal ini dilakukan karena belum tersedianya instrumen pengalihan peruntukan PMD yang telah terlanjur dialokasikan untuk satu kegiatan yang kemudian kegiatan tersebut tidak terlaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dan berkorespondensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Terkait masih rendahnya realisasi pendapatan daerah dari setoran laba BUMD atau PT patungan, dapat disampaikan bahwa pengetoran dividen oleh BUMD masih menunggu pengesahan laporan tahunan oleh RUPS. Adapun terkait belum terrealisasikannya pencairan PMD karena adanya rasionalisasi arus kas baik pada kas daerah maupun BUMD itu sendiri. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian jawaban secara umum atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016. Semoga penjelasan yang saya sampaikan membantu melancar pembahasan selanjutnya, sehingga rancangan peraturan daerah perubahan APBD ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kepada saudara ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Dewan, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya. Terima kasih. Pimpinan Ramli Golkar. Silakan Pak Ramli. Terima kasih pimpinan. Ada pertanyaan belum dijawab oleh Pak Gubernur tentang permintaan masyarakat Kamal Muara yang justru berada di daerah ibu kota Jakarta, Provinsi Republik Indonesia, tapi tidak pernah masuk air bersih. Harapan dari masyarakat Kamal agar Pak Gubernur dengan kerendahan hati menerima usulan dari masyarakat Kamal agar mereka juga mendapat air bersih seperti rekan-rekan di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ramli tadi masukan dan pertanyaannya. Nanti akan dijawab melalui rapat kerja komisi-komisi yang akan dilakukan hari besok, hari Jumat dan juga sampai hari Senin. Terima kasih Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2016. Jawaban tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pembahasan Dewan, baik dalam rapat kerja komisi bersama eksekutif maupun dalam penyusunan laporan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Adapun penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan
oleh pimpinan rapat serta penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur serta pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda perubahan APBD 2016 insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, dengan telah selesainya penyampaian jawaban Gubernur, maka berakhir pula acara rapat paripurna Dewan hari ini. Dan atas perhatian serta kesabaran hadirin mengikuti rapat hari ini, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Tanya apa? Udah nggak usah tanya lah ya. Besar aja Pak. Tanya apa? Bingung ya? Bingung ya? Apa itu? Kita Gapensi kan ada 5.000 anggota. Mereka itu mengeluh, kami ini kalau digedein paketnya kami nggak dapet. Mereka itu udah jawab kan, saya udah bilang, kamu bisa dapat kok. Kita aja mau kerjain trotoar 2.600 km. Kalau kamu kontraktor yang baik, banyak perusahaan-perusahaan yang kita wajibkan kontribusi tambahan trotoar kan harus bikin. Kamu bisa dapat kerjaannya dong, buktiin saya bilang. Nah, jadi kita sepakat gitu. Ini ada kewajiban-kewajiban perusahaan membuat trotoar kan. Ya, jadi mereka bisa kerjain. Justru saya maunya dikeroyok. Kalau nggak 2.600 km, cuma 5 kontraktor nggak sanggup kerja. Pak, terkait lapangan pekerjaan kan ada optimisme untuk terbuka itu Yang pasti semenjak setahun ini angka pengangguran kita turun. Angka turun termasuk Gini rasio orang miskin kaya. Saya lupa berapa persen gitu ya. Tapi turun. Termasuk pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik dari nasional. Termasuk apalagi inflasi juga paling bagus kita. Jadi apa yang mau kita lakukan sekarang mendorong orang itu mendaftarkan ke rekening bank. Kalau dia mau usaha, ada usaha yang biasa, kalau mau nambah modal, saya mau lihat di situ. Saya tahu harus kasih, saya kasih pinjaman. Nah, kita lagi dorong kan, PKL kita dorong semua menggunakan kartu yang ATM Bank DKI. Atau dia punya BRI nggak apa-apa. Artinya lapangan pekerjaan ini tumbuh itu karena perlihat apa namanya Pak? Banyak usaha. Dengan inflasi Iya, tadi. kan orang juga iya. Betul, kan banyak usaah. Karena distribusi kita lebih baik. Terus kalau yang dari 4 bidang ini itu datangnya dari mana Pak? Bidang apa ya? Yang bidang pekerjaan utama. Itu BPS itu. Oh, Kamu lihat di BPS deh ya. Oke Pak ya, terima kasih Pak. Kebijakan besaran tunjangan kinerja daerah di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan upaya reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan menggunakan penilaian kinerja melalui merit system. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata sebesar 90% masyarakat Jakarta merasa telah dilayani dengan baik. Rapat Dewan yang saya hormati. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait belanja langsung. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Gerindra mengenai rencana pembelian lahan eksekutif besar Inggris, dapat eksekutif jelaskan bahwa proses pembelian sudah dimulai dari tahun 2014 dan head of term antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kedutaan Besar Inggris sudah ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan mempertimbangkan manfaat dan nilai strategis lahan serta untuk dapat dipergunakan sebagai ruang aspirasi masyarakat. Maka eksekutif berpandangan bahwa pembebasan tanah Kedutaan Besar Inggris layak untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Hanura dan fraksi Partai Nasdem terkait dengan pengurangan anggaran pembebasan lahan rusun dan pembangunan rumah susun yang berdampak pada
tidak tercapainya target rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan RPJMD, target pembangunan rumah susun yang akan dicapai pada akhir tahun 2017 adalah sebanyak 2.443 unit. Diperkirakan realisasi rusun yang selesai tahun 2016 sebanyak 2.359 unit. Pembangunan rusun dengan kontrak tahun jamak 2016-2017 sebanyak 3.150 unit. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang meningkatnya anggaran untuk pembangunan jalan dalam bentuk pengadaan tanah jalan dan peningkatan jalan strategis, dapat eksekutif jelaskan bahwa penambahan anggaran untuk pengadaan tanah adalah untuk mendukung penyelesaian program-program strategis yang sudah berjalan seperti MRT, Jalan Layang, Ciledug Tendean, Jalan Bekasi Raya, Jalan Tembus Kelapa Gading Terminal Pulau Gadung, serta Mabes Hankam. Sedangkan penambahan anggaran untuk pembangunan peningkatan jalan strategis dialokasikan untuk mendukung pembangunan jalan tembus menuju Pelabuhan Muara Angke dan peningkatan perkerasan jalan. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Hanura tentang realisasi pengadaan pompa air di beberapa lokasi yang tidak terlaksana, dapat dijelaskan bahwa pembangunan pompa dan kelengkapannya di Cipulir dan Petogokan akan dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan di lokasi Perdatang Ulu Jami akan dibangun embung. Untuk penataan sistem pompa polder di Jakarta Utara cukup dilakukan melalui program normalisasi saluran atau kali JIDI serta pengurukan rutin dan berkala. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Golkar tentang peningkatan kecepatan dan kinerja dalam pengelolaan sampah Bantar Gebang Bekasi, dapat dijelaskan bahwa upaya optimalisasi operasi alat berat dan sumber daya manusia (SDM) yang ada terus dilakukan. Selain itu, upaya pengurangan timbunan sampah melalui sosialisasi budaya bersih menggunakan media sosial, elektronik, event Car Free Day, serta pelaksanaan rutin operasi simpatik tangkap tangan terus ditingkatkan. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar tentang program kegiatan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur, penurapan, pelebaran, dan pengerukan sepanjang Sungai Ciliwung, dapat dijelaskan bahwa program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung penyelesaian program ini. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar tentang progres pengadaan tanah untuk dijadikan waduk, situ, embung, dapat dijelaskan bahwa saat ini secara akumulatif telah dilaksanakan pengadaan tanah di 105 lokasi yang ditujukan untuk ruang terbuka biru. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar tentang penanganan air pasang akibat ombak laut atau ROB, seperti pembuatan breakwater atau pemecah ombak, membuat bendungan-bendungan disertai dengan pompa polder yang berfungsi dengan baik, dapat dijelaskan bahwa pembangunan tanggul pantai untuk mengantisipasi luapan akibat pasang air laut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan pembangunan tanggul NCICD fase A di lokasi Kamal, Pasar Ikan, dan Kali Belencong, dan Kementerian PUPR di lokasi Muara Baru dan Kali Baru. Untuk rencana ke depan akan dibangun pompa dengan kapasitas besar di muara sungai, diantaranya di Kali Karang, Kali Angke, Marina Ancol, dan Kali Sentiong Sunter. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Gerindra terkait penggunaan dana non-budgeter yang bersumber dari pelampauan koefisien lantai bangunan atau KLB, dapat dijelaskan bahwa kompensasi pelampauan nilai KLB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2015 tentang pengadaan kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien lantai bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016. Penetapan pelampauan nilai KLB ini merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Adapun perusahaan yang telah memiliki perjanjian pemenuhan kewajiban kompensasi KLB dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT Mitra Panca Persada, dengan nilai kompensasi sekitar 579,32 miliar rupiah, PT Sampurna Land dengan nilai kompensasi sekitar 723,11 miliar rupiah, dan PT Mulia Karya Gemilang dengan nilai sekitar 214,40 miliar rupiah. Menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Partai Hanura
terkait perlunya evaluasi terhadap kebijakan lelang konsolidasi karena banyaknya kejadian gagal lelang dan adanya anggapan bahwa lelang konsolidasi menutup peluang bagi kontraktor kecil menengah untuk ikut berpartisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelaksanaan lelang konsolidasi berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang jasa pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Terkait peluang kontraktor kecil menengah untuk berpartisipasi pada lelang konsolidasi, dapat dijelaskan bahwa tidak semua paket pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara lelang konsolidasi. Terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan sistem e-tendering dan lelang cepat melalui sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) RKPP RI, sehingga kontraktor kecil dan menengah tetap berpeluang mengikuti proses lelang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Sehubungan tanggapan dari fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Gerindra mengenai anggaran kegiatan penertiban termasuk menolak kegiatan penertiban sampai pemilu kada dan pelaksanaan penertiban dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dan mengedepankan sisi kemanusiaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan penggunaan anggaran penertiban 2016, dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran kegiatan penertiban sebesar 14,19 miliar rupiah dengan realisasi sampai dengan bulan September sebesar 1,38 miliar rupiah atau 9,79%. Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mengedepankan sisi kemanusiaan, utamanya dimaksudkan untuk mengatasi masalah banjir. Bagi warga yang terkena dampak penertiban diberikan fasilitas antara lain berupa rusunawa dengan kemudahan berupa membebaskan biaya sewa selama 3 bulan, membebaskan biaya transportasi busway. Transjakarta diberikan KJP dan bus sekolah bagi anak usia sekolah, KJS atau BPJS bagi penghuni rusun, menyediakan angkutan untuk proses perpindahan relokasi, fasilitas usaha berupa gerobak usaha dan akses modal dengan bunga ringan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang terdampak penertiban sebagian besar sudah bersedia dan dengan sukarela membongkar bangunannya sendiri. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Gerindra tentang dasar hukum pemberian BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai karir lepas, dapat dijelaskan bahwa pemberian BPJS ketenagakerjaan kepada PHL, diantaranya PPSU, mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 tentang penanganan prasarana dan sarana umum. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang kebijakan pengurangan anggaran untuk pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan di luar kuota, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 untuk pembiayaan jaminan pemeliharaan di luar kuota hanya sebesar 22,03 miliar rupiah. Yang diperkirakan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun tidak melebihi 85 miliar rupiah dari total anggaran 300 miliar rupiah, sehingga dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD tahun 2016. Menanggapi fraksi Partai Gerindra mengenai usulan warga tentang pembangunan sarana olahraga melalui forum Musrembang, dapat saya jelaskan bahwa setiap usulan pembangunan yang diusulkan oleh warga masih perlu dilakukan verifikasi untuk memenuhi persyaratan standarisasi sarana olahraga status lahan yang diusulkan serta izin dari pemilik lahan tersebut. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pembangunan sarana olahraga yang diusulkan tidak bisa dilaksanakan. Masih menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra mengenai belum optimalnya program bidang kepemudaan dalam hal menyentuh problematika kepemudaan, khususnya kenakalan remaja, dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini telah dilakukan antara lain pembinaan karakter melalui pesantren kilat, wawasan kebangsaan, pembinaan kepramukaan, paskibra, pemuda pelopor, karang taruna, generasi berencana, dan taruna siaga bencana. Menanggapi saran dari fraksi Partai Nasdem tentang pembangunan sarana pembinaan generasi muda, pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sependapat dan akan melakukan revitalisasi terhadap gelanggang remaja yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas dan kreativitas remaja.
Menjawab pertanyaan fraksi Partai Hanura, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai perlunya dimasukkan kembali anggaran biaya operasional pendidikan atau BOP pada sekolah swasta, menerima kartu Jakarta Pintar KJP antara sekolah negeri dan swasta yang masih belum sebanding, dan honorarium pegawai honorer tidak tetap pada madrasah negeri dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengenai BOP untuk sekolah swasta diberikan dalam bentuk kartu Jakarta Pintar dengan tambahan komponen biaya SPP, sehingga besaran KJP per bulan sekolah swasta lebih besar daripada KJP sekolah negeri, dengan penjelasan sebagai berikut. Besaran KJP bagi sekolah negeri untuk tingkat SD sebesar Rp210.000, SMP sebesar Rp260.000, dan SMA sebesar Rp375.000, dan SMK sebesar Rp360.000. Sedangkan besaran KJP sekolah swasta per bulan untuk tingkat SD sebesar Rp340.000, SMP sebesar Rp430.000, dan SMA sebesar Rp665.000, dan SMK sebesar Rp630.000, serta mahasiswa sebesar Rp1.500.000. Terkait dengan penerima kartu Jakarta Pintar antara sekolah negeri dan swasta yang masih belum sebanding, dapat dijelaskan bahwa program KJP diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, sedangkan mekanisme pendataannya diserahkan sepenuhnya melalui sekolah. Terkait dengan honorarium bagi pegawai honorer tidak tetap pada madrasah negeri, dapat dijelaskan bahwa madrasah negeri dapat memberikan honorarium pegawai honorer tidak tetap yang bersumber dari BOP madrasah negeri yang dapat dianggarkan pada belanja hibah kepada Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang biaya operasional pendidikan sekolah negeri atau madrasah negeri. Menanggapi saran fraksi Partai Golkar tentang persiapan ASEAN Games 2018, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang dukungan penyelenggaraan ASEAN Games ke-18 tahun 2018, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimintakan untuk menyiapkan velodrome dan equestrian yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditugaskan untuk membangun LRT, dan saat ini pembangunan fase pertama LRT koridor pengangsaan velodrome Rawamangun untuk mendukung ASEAN Games ke-18 tahun 2018 sedang dalam proses pembangunan. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Nasdem mengenai penurunan alokasi anggaran sarana pendidikan dan kegiatan rehab total gedung sekolah yang tertunda, dapat dijelaskan bahwa penurunan alokasi anggaran tersebut antara lain disebabkan ditundanya rehab total 44 gedung sekolah dikarenakan gagal lelang, penghapusan aset, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Dapat saya tambahkan pelaksana ketua dan segenap anggota dewan yang saya hormati. Mengawali penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dari seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan ibadah haji DKI Jakarta yang jamaahnya telah kembali ke Jakarta. Semoga ibadah haji yang telah ditunaikan oleh para jamaah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini pula, saya ucapkan selamat tahun baru 1438 Hijriah. Semoga momentum tahun baru Islam ini menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi yang berkaitan dengan ekonomi makro. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra tentang pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 diperkirakan akan mencapai kisaran 6-6,4%. Diperkirakan lapangan usaha utama Jakarta secara umum akan mengalami pertumbuhan. Adapun struktur perekonomian Jakarta masih didominasi oleh 4 lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan. Dapat dewan yang saya hormati. Selanjutnya izinkan saya memberikan penjelasan terhadap pandangan fraksi berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Terhadap pendapatan daerah, saya awali dengan menjawab pertanyaan mengenai rencana pendapatan daerah yang mengalami penurunan pada perubahan APBD tahun 2016 yang ditanyakan oleh fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional. Hal ini dikarenakan antara lain adanya selisih besaran silpa yang pada penetapan APBD tahun 2016 direncanakan sebesar 7,93 triliun rupiah dan pada realisasinya berdasarkan hasil audit BPK RI tercatat sebesar 4,93 triliun rupiah. Selain itu, adanya pergeseran transfer dana bagi hasil DBH tahun 2015. Sebagian ditransfer pada tahun 2016 dan DBH tahun 2016 sebagian ditransfer pada tahun 2017. Secara kumulatif menurunkan DBH yang pada penetapan APBD tahun 2016 sebesar 13,86 triliun rupiah menjadi sebesar 12,34 triliun rupiah. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Hanura tentang kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, lebih ditekankan pada pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan. Masih lemahnya realisasi pendapatan daerah, rencana penurunan pengurangan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan dealer kendaraan bermotor, rencana pengurangan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan retribusi daerah, serta kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pertamina, UPP DN DKI Jakarta, dan Hiswana Migas dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2, sesuai dengan peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pengenaan PBBP 2 kepada wajib pajak diterbitkan berdasarkan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan selama objeknya dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan wajib pajak. Berkaitan dengan realisasi penerimaan PBBP 2 sebesar 19,44%, dapat kami sampaikan bahwa PBBP 2 memiliki tren peningkatan penerimaan pada semester kedua seiring dengan jatuh tempo pembayaran PBBP 2 yaitu pada akhir Agustus 2016. Realisasi penerimaan PBBP 2 sampai dengan akhir September adalah sebesar lebih kurang 6,43 triliun rupiah atau sebesar lebih kurang 100,5% dari rencana penerimaan PBBP 2 dalam APBD 2016 sebesar 6,4 triliun rupiah. Selanjutnya untuk rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB dalam penambahan RAPBD tahun 2016 diusulkan besarannya sama dengan rencana penerimaan pada penetapan APBD tahun 2016 yaitu PKB sebesar 7,05 triliun rupiah dan BBNKB sebesar 4,8 triliun rupiah. Terkait dengan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya telah diterapkan e-Samsat dalam rangka peningkatan layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI juga telah melakukan kerjasama dengan dealer dalam melakukan pembayaran PKB sesuai masa kontrak pembelian kendaraan bermotor, serta memperlakukan persyaratan NIK dan KK dalam rangka optimalisasi PKB progresif berbasis sistem. Dalam hal rencana penerimaan pajak hotel pada perubahan APBD tahun 2016 diusulkan besarannya sama dengan rencana penerimaan pajak hotel pada penetapan APBD tahun 2016 yaitu sebesar 1,6 triliun rupiah. Terkait dengan penurunan potensi retribusi daerah disebabkan antara lain oleh pengendalian menara telekomunikasi untuk sementara tidak dipungut retribusi serta pemakaian alat besar dan penunjang sudah tidak dilakukan pemungutan retribusi. Mengenai kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pertamina, UPP DN DKI Jakarta, dan Hiswana Migas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PT Pertamina merupakan salah satu penyedia bahan bakar di DKI Jakarta yang telah dikukuhkan menjadi wajib pajak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam pengelolaan PBBKB telah dilakukan kerjasama dengan BPH Migas selaku badan pengawas penyalur bahan bakar minyak. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran atas pandangan umum fraksi terkait belanja daerah, khususnya belanja tidak langsung.
Sehubungan dengan tanggapan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perlunya dipertimbangkan kembali rencana pengurangan belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, dapat dijelaskan bahwa pengurangan belanja subsidi sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan kebutuhan anggaran hingga akhir tahun dengan tidak menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terhadap belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah dilakukan telaah dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sehubungan dengan kenaikan anggaran belanja pegawai yang tidak berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut. Kenaikan anggaran belanja pegawai dimaksud untuk memenuhi pemberian gaji dan tunjangan seluruh pegawai DKI Jakarta selama 12 bulan, karena pada penetapan APBD 2016 belanja pegawai baru dialokasikan untuk 10 bulan. Karena penghapusan gedung sekolah telah dilaksanakan mulai 22 Februari 2016 sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Pembongkaran telah dilakukan sebanyak 56 gedung. Pembangunan gedung sekolah dimaksud akan diusulkan kembali pada APBD tahun anggaran 2017. Rapat Dewan yang terhormat, menanggapi pertanyaan fraksi Partai Hanura mengenai rekrutmen pegawai harian lepas PHL pada beberapa SKPD, UKPD yang dipekerjakan sebagai tenaga kantor, eksekutif sependapat perlu dilakukan rasionalisasi dan standarisasi jumlah PHL sesuai dengan beban kerja dan ruang lingkup aktivitas pekerjaan PHL. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang minimnya program dan anggaran untuk peningkatan UMKM dikaitkan dengan masih sulitnya lapangan pekerjaan formal dan minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata, dapat eksekutif jelaskan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penataan lokasi binaan dan lokasi sementara yang dilengkapi dengan sarana dana. Selain itu, melalui program CSK telah dilakukan pengadaan sarana dagang bagi PKL serta pembangunan sarana pujasera di beberapa lokasi. Di samping itu, pemenuhan kewajiban para pengelola pusat pembelanjaan telah dialokasikan ruang usaha bagi UMKM di beberapa pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan wirausaha telah dilakukan bimbingan dan pelatihan kepada para UMKM. Mengenai minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata dan seni budaya, dapat eksekutif sampaikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran untuk keperluan dimaksud tidak serta-merta mengurangi aktivitas promosi dan pelaksanaan event seni budaya di Jakarta. Hal ini bisa tetap terlaksana melalui kerjasama dengan kementerian terkait, kedutaan besar negara sahabat, serta stakeholder di bidang pariwisata. Di samping itu, promosi pariwisata Jakarta dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan website Jakarta Smart City. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait audit terhadap jembatan penyeberangan orang yang sudah berusia cukup tua maupun jembatan penyeberangan orang yang memiliki papan reklame serta penerapan plat nomor kendaraan ganjil genap pada ruas jalan dan waktu tertentu, dapat eksekutif jelaskan sebagai berikut. Pada saat ini telah dilaksanakan pengecekan di lapangan secara intensif serta penitipan papan reklame yang tidak memenuhi ketentuan administratif dan teknis. Selanjutnya mengenai kebijakan penerapan plat nomor kendaraan ganjil genap pada ruas jalan dan waktu tertentu yang diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang pembatasan lalu lintas dan sistem ganjil genap. Dapat eksekutif sampaikan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan transisi sebelum diberlakukannya sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Rapat Dewan yang terhormat, berikut saya akan menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar fraksi-fraksi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Hanura tentang penyesuaian alokasi anggaran penyertaan modal daerah PMD, evaluasi kepada BUMD yang mendepositokan PMD dan pendapat bahwa peruntukan PMD hanya untuk kepentingan bisnis serta penjelasan tentang kinerja perusahaan yang dimiliki serta rendahnya realisasi dividen dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan pemberian penyertaan modal daerah serta tidak maksimalnya penerimaan pendapatan dari bagi hasil laba perusahaan,
dapat eksekutif sampaikan bahwa pada tahun 2016 sebagian besar penyertaan modal daerah kepada BUMD diberikan dalam rangka proyek-proyek penugasan, yaitu terkait pengolahan air limbah oleh PD Parjaya, ketahanan pangan oleh PD Pasar Jaya, PT Dharma Jaya, dan PT Food Station Cipinang, dan pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi massal oleh PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta. Berkaitan dengan kewajiban BUMD terhadap pemberian dividen, hendaknya tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial semata, tapi juga manfaat berupa inflasi yang terkendali, kualitas ketahanan pangan yang lebih baik, dan pelayanan publik dalam sektor transportasi dan lingkungan yang lebih memadai. Pada dasarnya, pengalokasian PMD kepada BUMD tetap memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah. Selanjutnya terkait kinerja PT Jakarta Propertindo dan PD Parjaya, dapat disampaikan bahwa terdapat peningkatan kinerja pada kedua BUMD tersebut. Rata-rata pertumbuhan pendapatan operasional PT Jakarta Propertindo sebesar 11,39%, di mana saat ini BUMD tersebut tengah melaksanakan proyek penugasan diantaranya berupa pembangunan LRT, velodrome, dan equestrian yang merupakan pendukung untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta. Sementara itu, terkait kinerja PD Parjaya dapat dijelaskan bahwa dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 13,67%, telah cukup optimal mengingat pada saat ini BUMD tersebut tengah menjalankan proyek penugasan berupa infrastruktur pengolahan air limbah dan pengalihan pengelolaan instalasi air kotor dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Mengenai penyimpanan PMD dalam bentuk deposito oleh beberapa BUMD di Bank DKI, dapat disampaikan bahwa hal ini dilakukan karena belum tersedianya instrumen pengalihan peruntukan PMD yang telah terlanjur dialokasikan untuk satu kegiatan yang kemudian kegiatan tersebut tidak terlaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dan berkorespondensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Terkait masih rendahnya realisasi pendapatan daerah dari setoran laba BUMD atau PT patungan, dapat disampaikan bahwa setoran dividen oleh BUMD masih menunggu pengesahan laporan tahunan oleh RUPS. Adapun terkait belum terrealisasikannya pencairan PMD karena adanya rasionalisasi arus kas baik pada kas daerah maupun BUMD itu sendiri. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian jawaban secara umum atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016. Semoga penjelasan yang saya sampaikan membantu melancar pembahasan selanjutnya, sehingga rancangan peraturan daerah perubahan APBD ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kepada saudara ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Dewan, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya. Terima kasih. Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 dipimpin oleh Yang Terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Tri Wisaksana MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini, Kamis 6 Oktober 2016, adalah dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah serta segenap jajaran pejabat pemerintah DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan perkenannya kita dapat hadir dalam rapat paripurna hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa dalam rapat paripurna DPRD kemarin, fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umumnya mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun 2016. Dalam pemandangan umum tersebut telah disampaikan berbagai pandangan, anggapan, pendapat, serta permohonan penjelasan berkaitan dengan Raperda dimaksud. Selanjutnya pada hari ini, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikian pengantar saya dalam mengawali rapat paripurna ini. Selanjutnya kita dengarkan bersama jawaban Saudara Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun 2016. Kepada Saudara Gubernur saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, yang terhormat para anggota Dewan Wakil Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota DPD DPR RI dan mewakili, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan mewakili, yang terhormat para pejabat Pemprov DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2016. Rapat Dewan yang saya hormati, sebelum menyampaikan penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, saran dan komentar yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap materi rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016. Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi secara lengkap dan menyeluruh, namun mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, saran dan komentar yang disampaikan tanpa mengurangi esensi jawaban eksekutif, perkenankan saya menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal strategis yang menyangkut kebijakan, sedangkan terhadap pertanyaan yang bersifat teknis yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, eksekutif mengharapkan dapat dibahas pada rapat kerja komisi.